Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan bermacam nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya, kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan satu minggu yang telah lalu kita sampaikan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah menciptakan itu tidak begitu saja diciptakan, tetapi Allah Ta'ala memiliki suatu tujuan. Kemarin kita sampaikan sebuah pernyataan seorang ulama dari Indonesia. Beliau yang sering kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Nama panjangnya Haji Amir Malik Karim Amrullah. Beliau ini ulama harismatik, belajar otodidak luar biasa, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar University, Mesir. Kemudian mendapatkan gelar kehormatan profesor, guru besar dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Satu kalimat yang sangat menggelitik. Beliau mengatakan begini, kalau hidup itu sekedar hidup, maka babi di hutan juga bisa hidup. Kalau bekerja itu hanya asal bekerja, maka kera pun juga bekerja. Ibu bapak, kalimat ini sangat menggelitik, sangat menyakitkan barangkali, tetapi itulah manusia, penuh dengan pembelajaran-pembelajaran. Beliau mengatakan ya tadi, kalau hidup itu sekedar hidup, bahasa Jawanya napa? Ora gumun. Kayak babi wae iso urip, itu kata beliau. Nyambet gawe niku nek sing penting nyambet gawe,
ketek wae iso nyambut gawe. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang itu hidup tentunya harus berbeda dengan bangsa binatang. Ada tiga hal yang perlu kita ingat. Seseorang itu atau kita sebagai manusia hidup itu pertama tentu punya alasan kenapa kita hidup, agar kita berbeda dengan bangsa binatang. Alasan kenapa kita hidup. Yang kedua adalah ada aturan bagaimana kita hidup, tidak asal yang penting hidup. Dan yang ketiga adalah ada tujuan untuk apa kita hidup. Ini tiga hal ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita punya alasan kenapa kita hidup, kita punya aturan cara bagaimana kita hidup, dan kita pun juga punya tujuan untuk apa kita hidup. Tiga perkara ini masing-masing kita, karena itu adalah pertanyaan kita untuk diri kita, maka tiga perkara itu harus kita jawab tuntas sebagai sebuah cara menghilangkan kegalauan kita. Alasan kenapa kita hidup, cara bagaimana kita hidup, dan tujuan untuk apa kita hidup. Bekerja juga demikian. Ibu bapak rahimakumullah, ya, beliau juga mengatakan kalau kerja itu hanya sekedar kerja, maka kera pun juga bekerja. Artinya apa? Ketika seseorang itu bekerja, maka tiga hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ya, alasan kenapa bekerja. Ini harus terjawab juga. Alasan kenapa kita bekerja? Alasannya apa? Yang kedua, bagaimana kita bekerja? Ini juga harus terjawab. Harus terjawab juga. Yang ketiga, untuk apa bekerja? Artinya kalau kita bekerja dengan tiga landasan ini sebagai satu pertanyaan yang harus kita jawab, kenapa kita bekerja? Kemudian bagaimana kita bekerja? Kemudian untuk apa kita bekerja? Tiga perkara ini ketika kemudian menjadi sebuah renungan yang harus kita jawab mendasari dalam kita bekerja, maka insya Allah kita bekerja juga tidak sebagaimana binatang itu bekerja. Karenanya ini karena masih dalam pengantar fikih ibadah, ibu bapak rahimakumullah, kita faham bahwa ketika Allah menciptakan kita ini tujuannya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan manusia itu tidak lain adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, yang artinya semua kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dari semenjak bangun tidurnya sampai kemudian ketika hendak tidurnya, semuanya dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dari semenjak bangun tidurnya sampai kemudian berangkat tidurnya, bahkan tidurnya pun juga bernilai ibadah. Bahkan bekerja juga ibadah. Dosen rahimakumullah, saya baca sebuah paparan pendek, simpel tapi menarik. Ketika seorang mukmin itu bekerja, itu ada tiga hal yang harus kita ingat, yang harus kita bangun. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan seseorang itu hakikatnya adalah anugerah yang harus disyukuri. Dengan resiko apapun dari pekerjaan yang Allah amanatkan kepadanya, asal pekerjaan itu halal, hakikatnya pekerjaan itu adalah sebuah anugerah, apapun pekerjaan itu. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang, mohon maaf, begitu bingungnya
begitu pusingnya karena tidak punya pekerjaan. Maka ketika kita ini punya pekerjaan, apapun pekerjaan kita, kalau pekerjaan itu memang jelas-jelas caranya halal, jenis pekerjaannya halal, maka hakikatnya itu adalah sebuah anugerah. Kenapa anugerah? Sekalian, ketika seseorang itu bekerja, maka dia akan mendapatkan minimal yang pertama, pengalaman dari sebuah pekerjaan. Dan pengalaman itu anugerah yang luar biasa. Yang kadang-kadang pengalaman itu tidak bisa dinominalkan dengan nominal uang. Yang kedua, ketika seorang itu bekerja, dia akan mendapatkan relasi teman dalam bekerja. Dan yang namanya teman itu kan macam-macam. Ada teman yang omongnya oke, ya. Ada teman yang ngomongi sidik tapi nyelekit, kan begitu, ya. Dan teman itu macam-macam, ya. Tetapi kita ingat ada satu doa agar kita dijauhkan dari khalilin makirin, teman yang makirin. Makirin itu kalau bahasa Jawanya teman yang ruwet, tur seneng ngeruwet, begitu. Teman yang ruwet seneng ruwet. Ada doa dari seorang ulama zaman tabi'in, ya, dan saya sering membaca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusayyibuni qoblal masyibi wa min waladin yakunu alayya riban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbu yar'ani in ra'a hasanatun dafanaha wa in ra'a sayi'atun adza'aha. Ini doa, saya sering membaca ini. Ini bukan doa dari Nabi. Bukan doa dari Nabi, tapi kandungannya ini terkait dengan kehidupan kita. Kita itu hidup terpengaruh dengan 5 lini bahagia dan tidaknya. Yang pertama itu adalah, ya, yang pertama itu, ya, tetangga. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Manusia itu bahagia dan tidaknya itu terpengaruh 5 hal. Yang pertama itu tetangga. Yang kedua itu pasangan hidup, yang ketiga itu adalah harta, yang keempat itu anak, yang kelima itu teman. Maka dulu, ya, ada ulama salafus saleh, saya lupa namanya, Imam Al-Maqrizi atau saya lupa namanya. Beliau membaca doa itu, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari teman yang jahat, dari tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat. Karena bagaimanapun, ya, sekaya apapun seseorang, ini kalau tetangganya jahat itu sudah cukup membuat hidupnya menderita. Tetangga jahat. Yang kedua, wa min zaujin tusayyibuni qoblal masyibi. Dan saya memohon kepada Engkau ya Allah dari pasangan hidup saya yang bisa menjadikan saya beruban sebelum waktunya. Nah, ini rada nyelekit itu doanya, ya. Mohon kepada Allah dari pasangan hidup sing ladenane angel. Yang kadang seseorang itu menjadi beruban sebelum waktunya gara-gara garwane angel itu. Tapi jenengan ndak usah nyawang jejere. Jejere disawang ki metu uwane berarti bojone angel, ndak itu, ya. Nah, memang itu seperti itu pengaruhnya. Yang kedua, yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya riban. Dan saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari anak yang nanti bisa memusuhiku ketika tua. Anak yang nanti di dewasanya akan menjadi musuh orang tua. Wa min malin yakunu alayya adzaban. Dan dari harta, yang harta ini tidak menjadikanku merasa nikmat, tetapi harta ini menjadikan saya menjadi tersiksa. Ada orang yang tersiksa karena hartanya. Harta yang semestinya itu menjadikan orang itu senang, tapi kemudian menjadi tersiksa. Wa min khalilin makirin. Dan mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari khalilin makirin, dari teman yang makirin, yang suka membuat makar, teman yang jahat, yang ruwet, ya. Kenapa? Ya, kemudian beliau masih mengatakan in ra'a hasanatun dafanaha wa in rasaitun adaaha.
Teman yang jahat ini selalu menunggu-nunggu kejatuhanku. Kalau aku melakukan kebaikan, maka kebaikanku tidak pernah dianggap. Tetapi kalau aku melakukan keburukan, maka keburukanku akan diobral. Nah, ini teman-teman yang tidak baik. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Jadi ketika seseorang itu bekerja, dia akan mendapatkan anugerah berupa teman. Mendapatkan anugerah berupa banyak teman, ada pengalaman, kemudian ada penghasilan. Maka pekerjaan itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jamaah rahimakumullah, mohon maaf, sepandai apapun kita, kebetulan Allah Ta'ala memberikan anugerah pekerjaan sesuai dengan kepandaian para ibu bapak sekalian, maka hakikatnya pekerjaan itu bukan karena kepandaian panjenengan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepandaian. Bila di antara ibu bapak sekalian, ada yang menjadi seorang guru misalnya, ya, kemudian mengajar di sekolah atau di pesantren, maka sebenarnya pekerjaan itu Allah berikan kepada panjenengan bukan karena kepintaran, tetapi semata-mata karena anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa? Karena jujur di luar sana masih banyak orang yang lebih kompeten, lebih punya kemampuan, lebih punya pengetahuan, lebih punya keahlian. Tetapi kenapa pekerjaan itu diberikan kepada kita? Itu tidak lain adalah karena pekerjaan itu sebuah anugerah. Maka yang kita sekarang ya, memiliki pekerjaan apapun, supaya kita bekerja itu tidak seperti layaknya binatang, maka pekerjaan itu harus kita syukuri, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pekerjaan kita ini hakikatnya adalah sebuah amanah. Artinya apa? Artinya pekerjaan kita ini ada pertanggungjawaban. Ada kalanya kalau pekerjaan kita ini terkait dengan akad kepada sesama manusia, maka ada pertanggungjawaban secara formal di hadapan orang yang memberikan pekerjaan. Tetapi seandainya toh itu bisa disiasati, ya, bisa disiasati, maka seseorang itu tidak akan mungkin bisa menghindar dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, karena seseorang tidak menyadari bahwa pekerjaan itu adalah sebuah amanah, tidak menyadari bahwa pekerjaan itu adalah amanah, maka yang terjadi adalah seperti yang sering kita dengar di berita-berita itu. Karena apa? Ketika seseorang tidak menyadari bahwa pekerjaan itu hakikatnya adalah sebuah amanah, maka standarnya adalah hadapan manusia. Ketika tidak ada seseorang yang mengetahui apa yang dilakukan, karena standarnya manusia menganggap tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, maka mungkin seseorang akan menggunting dalam lipatan, akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Karena apa? Standarnya manusia tidak menyadari bahwa pekerjaan itu hakikatnya adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salah sebuah hadis, ya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, la a'lamanna aqwamun min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibalin tihamatin bidon. Itu dalam riwayat Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh akan aku beritahukan kepada kalian tentang suatu kaum di antara umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin, bentuknya jamak. Aku beritahukan kepada kalian tentang ada suatu kaum
yang kelak di hadapan Allah di akhirat nanti menghadap Allah Ta'ala bihasanatin, dengan membawa hasanat yang banyak. Ada seseorang di antara umat Nabi menghadap Allah Ta'ala dengan membawa amal kebaikan yang banyak. Barangkali membawa amal kebaikan sholat, barangkali membawa amal kebaikan puasa, sedekah dan lain sebagainya. Sampai saking banyaknya amal yang dibawa ini, Nabi menggambarkan amthali jibalin tihamatin bidon. Karena dia membawa amal yang sangat banyak, digambarkan seakan-akan dia membawa gunung Tihamah bidon yang nampak putih. Ya, gunung Tihamah itu karena batu-batuan cadas, maka kalau siang hari terkena sinar matahari dari kejauhan itu agak putih ke abu-abuan, ya, ke krem-kreman. Karena gunung di Jazirah Arab tidak seperti tempat kita. Kalau tempat kita dari jauh kelihatan hijau royo-royo. Nabi menggambarkan begitu. Ada seseorang di antara umatku menghadap Allah Ta'ala dengan membawa amal kebaikan yang banyak. Saking banyaknya amal kebaikan itu digambarkan dia seperti membawa gunung Tihamah yang nampak putih. Tapi kata Nabi, fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Tetapi ketika ia sudah menghadap kehadirat Allah Ta'ala, mendadak amal yang ia bawa yang banyaknya sebanyak gunung Tihamah itu, Nabi mengatakan fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Lalu Allah menjadikan amal itu musnah, lenyap, haba'an mansura, bagai debu yang beterbangan, habis tanpa bekas. Seseorang menghadap Allah membawa amal kebaikan yang banyak, tetapi sampai di hadapan Allah amal yang banyak, yang sebanyak gunung Tihamah itu dihancur leburkan oleh Allah, haba'an mansura, bagi debu yang beterbangan, habis tanpa bekas. Ini gambaran sebuah akhir yang sangat menyedihkan, akhir yang tragis. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, hampir sahabat yang mendengar tidak ada seorang pun yang merasa nyaman. Hampir mereka merasa khawatir. Jangan-jangan yang dikatakan oleh Nabi itu adalah saya. Hampir para sahabat yang mendengar seperti itu. Maka ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Dia berkata begini, ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, kata beliau. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami, sifhum lana, tolong jelaskan kepada kami sifat-sifat mereka itu seperti apa. Wajallihim lana, terangkanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami sifat-sifat mereka, tanda-tanda mereka, ya. Alla nakuna minhum, kami khawatir kalau kami termasuk mereka, wa nahnu la na'lam, dalam kondisi kami tidak tahu. Kami khawatir ya Nabi, kalau yang Anda sabdakan, yang Anda katakan itu kami termasuk di dalamnya, sementara kami tidak tahu. Maka tolong jelaskan kepada kami sifat-sifat mereka, tanda-tanda mereka itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu kemudian Nabi SAW mengatakan, hum min ikhwanikum. Mereka itu tidak lain adalah ya saudara-saudara kalian, orang-orang muslim. Wa min jildatikum. Bahkan kulit mereka itu juga sama dengan kulit kalian. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun, kata beliau. Bahkan mereka itu selalu mengambil sebagian waktu malamnya untuk melaksanakan sholat malam, kama ta'khudhun, sebagaimana kalian juga melakukannya. Tapi ini kurang napane niku. Nabi mengatakan orang yang membawa amal yang banyak
tetapi kemudian dihancur leburkan oleh Allah bagai debu yang berterbangan itu, kata Nabi, mereka ini adalah ya saudara-saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, bahkan mereka itu juga sholat tahajud, sholat malam sebagaimana kalian juga melakukannya. Walakinnahum, hanya saja mereka itu adalah idza khalau bi maharimillahi intahakuha, hanya saja mereka itu adalah orang-orang yang ketika dalam keadaan seorang diri terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka mengambil dengan sangat lahapnya. Bahasa Jawanya tewal-tewel begitu. Seseorang yang punya pribadi ganda, split personality. Seseorang yang nampak baik ketika di hadapan banyak orang, tetapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, karena standarnya itu adalah manusia, begitu tidak ada orang yang melihatnya, merasa aman karena tidak ada yang melihat. Maka karena merasa aman inilah kemudian terhadap perkara yang sebenarnya dilarang, sebenarnya diharamkan oleh Allah, ia ambil, ia terjang, ia lakukan karena gambarannya dalam pikirannya ia aman karena tidak ada orang yang melihatnya. Inilah akibat ketika seseorang tidak menyadari ketika ia bekerja, hakikatnya pekerjaan itu adalah sebuah amanah yang nanti di hadapan Allah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau toh di hadapan manusia mungkin itu bisa disiasati, maka di hadapan Allah dia tidak akan bisa mengelak karena tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang itu bekerja harus menanamkan dalam jiwanya, dalam pribadinya bahwa pekerjaannya itu kecuali itu sebagai sebuah anugerah yang harus disyukuri, maka pekerjaan itu juga sebuah amanah yang harus ia jaga. Ini yang kedua. Sehingga ketika kita bekerja, pekerjaan kita ini ya juga bernilai ibadah. Yang ketiga, Ibu Bapak rahimakumullah, yang ketiga yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa pekerjaan kita ini hakikatnya adalah sebuah ibadah. Pekerjaan kita ini hakikatnya adalah sebuah ibadah. Ketika seseorang bekerja, pekerjaannya halal, maka semenjak ia keluar dari rumahnya untuk bekerja, dia berjalan sampai ke tempat kerjanya, kemudian dia melaksanakan pekerjaannya sampai dia kembali pulang ke rumah menyelesaikan pekerjaannya. Selama dia keluar dari rumah, dari perginya sampai pulangnya, hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ini. Salah satunya saya baca dalam riwayat At-Tabarani. Rasulullah mengatakan begini, idza kharaja yas'a liwaladi sigharan fa fi sabilillah. Ketika ada seseorang bekerja keluar dari rumahnya, dia bekerja niatnya demi menafkahi anaknya yang kecil-kecil dan juga banyak, maka ketika dia bekerja hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah. Semenjak keluar dari rumahnya menuju ke tempat kerjanya, dia melakukan pekerjaannya sampai selesai, sampai kembali pulang. Niat bekerjanya itu untuk menafkahi anaknya yang barangkali kecil-kecil dan masih banyak.
Maka selama dia bekerja, hakikatnya selama itu pula dia sedang berada di jalan Allah. Nafkahi anak-anak yang kecil dan banyak. Saya itu nikah tahun 2000, ya, anak saya 3. Saya punya kawan nikah tahun sama, tahun 2000. Putrane pun sedoso, ya. Jadi kathah terundak-terundak ngoten. Anaknya 10. Jen rame niko, ya. Dia bilang begini ke saya, Pak Agus, kalau anak saya itu tidak pernah ada masalah dengan makanan, apapun enak, ya. Ibunya nek goreng bakwan ora pernah sampai adem, ya. Bolak-balik bet itu karena saya lahapnya. Anaknya kecil-kecil dan banyak 10. Anaknya 10. 10 itu juga belum banyak. Karena saya pernah punya kawan di daerah Kediri, Sambat sebelah selatan itu anaknya 24. Nggih, putrane 24. Tahun 97. Putrane kawan likur. Ning garwane segini. Itu. Jadi istrinya 4, nggih. Anaknya 24. Ibu sekalian, tahun 98 saya silaturahim ke beliau, saya pulang. Saya naik bis Sumber Kencana waktu itu. Sepanjang perjalanan saya seret nelan ludah itu. Kenapa? 24 anak itu yang 23 hafid dan hafidhah 30 juz. Yang 23, yang satu belum selesai. Mongko puterane 24 niku. Saya pernah punya tetangga di Keranggan itu anak iming seteleng Iqra jilid loro wae ra iso maca. Gitu. Sing kebangetan di sing ya. Jadi orang bekerja itu sebenarnya pekerjaannya halal, dia merasa itu adalah amanah dan anugerah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, maka hakikatnya ketika dia bekerja, dia sedang berada di jalan Allah. Wa in kharaja yas'a li abawaini syaikhaini kabiraini fa fi sabilillah. Ketika seseorang bekerja demi memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut, sudah sepuh, sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, kemudian kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka ketika kita bekerja, pekerjaan itu halal, kita syukuri hasil pekerjaannya, kita jaga pekerjaan itu sebagai amanah, maka ketika kita bekerja, hakikatnya sedang berada di jalan Allah Ta'ala. Itu kata Nabi. Wa in kharaja yas'a li ahlihi fa fi sabilillah. Ketika seorang itu bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya, maka hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah. Tapi ada tapinya terakhir, wa in kana kharaja yas'a litafakhuran wa takatsuran fa fi sabilis syayatin. Tetapi ketika seseorang itu bekerja, pekerjaannya itu orientasinya adalah litakatsuran, hanya untuk memperbanyak harta. Hanya niatnya men bondone akeh, tumpuk men gayeng. Wa tafakhuron, dan hanya untuk tafakhur, lifestyle. Jadi kalau sarungnya tidak bermerek, wah, tidak mau, ya. Kalau bajunya tidak ada mereknya, tidak mau. Bekerjanya niatnya hanya untuk itu, untuk gengsi-gengsian, untuk lifestyle, untuk pamor. Maka kata Nabi, fafi sabilis syayatin, ketika ia bekerja, hakikatnya sedang berada di jalannya syaitan. Ini pentingnya sekalian, kita bekerja itu tidak asal bekerja. Kita hidup tidak asal hidup. Bekerja pun tidak asal bekerja. Karena pekerjaan kita ini hakikatnya adalah sebuah ibadah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah satu di antara sekian dosa, ya, yang dampaknya besar itu adalah ketika seseorang punya kemampuan untuk bekerja,
punya kebutuhan yang harus ia penuhi, punya tanggungan yang harus ia tanggung, tapi dia meninggalkan pekerjaannya. Ini suatu perbuatan dosa. Rasulullah mengatakan, ya, inna minadz-dzunubi ladzunuban. Sesungguhnya di antara macam-macam dosa itu ada satu macam dosa, la tukaffiru sholata wala siyama wala sodakota walal hajja walal umrata. Di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada satu macam perbuatan dosa, yang dosa itu tidak akan terhapus sekalipun dengan sholat, sekalipun dengan puasa, sekalipun dengan haji, sekalipun dengan umroh. Ada satu macam dosa yang tidak bisa terhapus dengan apapun, sekalipun dengan puasa, dengan haji, dengan umroh, dengan sholat. Maka ketika Nabi mengatakan seperti ini, ada seorang sahabat yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa ma tukaffiruha? Ya Rasulullah, yang bisa menghapuskannya apa? Dosa yang besar yang tidak terhapus dengan amal ibadah sholat, puasa, haji, umroh. Lalu wa ma tukaffiruha? Yang bisa menghapuskannya apa? Ketika itu kemudian Nabi mengatakan, yang bisa menghapusnya adalah al-humumu fi talabil ma'isyah. Yang bisa menghapusnya adalah al-humum. Humum itu jamak dari himmah. Himmah itu adalah etos, semangat, ya. Al-humum, etos yang kuat, semangat yang kuat dalam menjalani pekerjaannya, yang melalui itu dia bisa melangsungkan kehidupannya. Dari hadis ini para ulama memberikan banyak kesimpulan. Kesimpulan yang paling pokok dua. Yang pertama adalah ketika seseorang diberi anugerah suatu pekerjaan, kemudian dia tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, minimal dia telah melakukan kesalahan. Seseorang diberi anugerah berupa pekerjaan, kemudian dia tidak melakukannya dengan kesungguhan, tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya sakarepe dhewe, maka minimal dia telah melakukan kesalahan. Contoh, ya, seorang petani misalnya, petani di kampung, ya, orang berangkat ke sawah itu ya jam 7 misalnya. Tapi ada seseorang petani berangkat ke sawah, bangun pagi, subuhan, habis subuhan minum teh, ya, dan gorengan sampai jam 8. Orang menyat-menyat. Begitu jam 8 gorengannya habis, menyat, yang lainnya sudah ke sawah. Dia ke kandang, mohon maaf, dolanan doro. Sampai jam 10. Lainnya sudah ke sawah, sampai jam 10 saya dolanan doro. Selesai mainan itu misalnya, kecuali memang itu ternak, beda, lain. Ini hanya dolanan tok. Setelah seperti itu kemudian apa? Ya, dia tidak bergegas. Selesai dari dolanan masih kelinong-kelinong salin. Jam 10:30 ambil canggul ke sawah. Kayak macul oleh telung gajrukan, gajruk. Biasa di sawah itu sebelahnya sudah kelonteng yang teng kang wedangan. Kayak oleh telung gajrukan wedangan. Kemudian berhenti dia minum. Minumnya setengah jam sampai jam 11:04. Minum selesai, mau gajruk itu ada anak katak, bancet, melaku-melaku doyak. Kelingan di rumah punya anak itik, leh ngoyak man 10 menit, kecekel gembol. Kemudian gajruk lagi, oleh rong gajrukan azan pulang. Seseorang yang diberi amanah suatu pekerjaan, diberi anugerah suatu pekerjaan, dia tidak melakukannya dengan kesungguhan, minimal dia telah melakukan kesalahan minimal. Dan ketika seseorang itu punya kebutuhan yang harus ia penuhi, ada tanggungan yang harus ia tanggung, kemudian
dia menyengaja untuk tidak bekerja, padahal punya kemampuan untuk bekerja, hakikatnya dia sedang melakukan perbuatan dosa. Punya kemampuan bekerja, tetapi tidak mau bekerja, sementara ada tanggungan dan kebutuhan yang harus dipenuhinya. Karena itulah sekalian, pekerjaan itu hakikatnya adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah ya, melanjutkan yang kemarin, kalau kemarin hidup sekedar hidup ya tidak ada bedanya dengan binatang. Bekerja, asal bekerja juga tidak ada bedanya dengan binatang. Artinya kita hidup, kita bekerja, kita punya alasan kenapa kita hidup, kita punya alasan kenapa kita bekerja. Kita punya tata cara aturan hidup itu bagaimana, aturan bekerja itu bagaimana, dan kita juga punya tujuan. Hidup tujuannya apa, bekerja tujuannya apa. Dengan seperti ini kita berharap hidup kita, bekerjanya kita ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengizinkan ke depan kita ya akan mengkaji tentang fikih ibadah, terkait persoalan-persoalan ibadah, fikih ibadah. Fikih itu secara bahasa, secara lughah, fikih itu maknanya adalah pemahaman. Fikih itu pemahaman. Adapun secara istilah, fikih ini adalah ya seperangkat ilmu yang digunakan untuk mengkaji hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah manusia, ya, berkaitan dengan amaliyah yang memang diambil dari dalil-dalil yang sahih, yang rinci dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah fikih dalam pengertian istilah. Maka nanti kita akan berupaya untuk mengkaji tentang fikih ibadah. Misalnya fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ya, dan fikih itu ilmu untuk mengkaji hukum syariat berkaitan dengan amaliyah manusia. Sehingga sumbernya jelas. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah beberapa kesepakatan para sahabat. Ada ijma' sahabi, ada ijma' para sahabat, ada ijma'nya para tabi'in dan seterusnya. Dan juga ada qiyas yang sering dipakai oleh para ulama. Nah, saya ke depan insya Allah yang akan saya pakai untuk kajian ini adalah nanti barangkali yang akan saya pakai untuk rujukan atau untuk sandaran kajian malam Kamis ini adalah memakai kitab Fikih Muyasar, ya, Fikih Muyasar. Muyasar itu artinya gamping. Jadi fikih itu sebenarnya berat pengkajiannya. Kita pilih yang paling simpel, yaitu Fikih Muyasar. Fikih Muyasar itu kajian tentang hukum-hukum syar'i terkait dengan amaliyah dengan metode yang mudah dan praktis. Fikih ini ditulis oleh beberapa ulama dari Timur Tengah. Kemudian sisi kelebihannya memang fikih ini praktis, ya. Kemudian pengkajiannya sangat sistematis. Kemudian didasari dengan akurasi dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, minimal bisa dijadikan sebagai dasar, sarana, landasan, pijakan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan nanti kita bisa mengkajinya, tidak usah sepaneng ya, yang santai saja. Ada persoalan nanti bisa ditanyakan. Ya harapannya kita bersama untuk mengkaji, menelaah. Harapannya dengan pemahaman yang benar ini adalah kita menjadi orang-orang yang soleh dengan beberapa indikasi yang paling pokok. Yang pertama adalah benarnya kita dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, kokohnya kita dalam berakidah dengan akidah yang benar. Dan yang ketiga, itu dibuktikan dengan akhlak kita dalam keseharian dengan akhlak yang baik. Harapannya dengan pengkajian itu nanti akidah kita benar, minimal ibadah kita dilandasi dengan dasar-dasar yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang utama ini termasuk tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kalau di antara ibu bapak ada yang mau beli, monggo silahkan cari. Kalau tidak ada, nanti saya upayakan untuk bisa pakai slide supaya kita mengkaji. Ibu bapak juga bisa melihat dengan seksama bersama-sama. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Harapannya ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah sehingga tadi kita sampaikan, kita punya landasan yang benar di dalam kita beribadah kepada Allah. Minimal yang kita lakukan itu kita tahu alasan dan dasarnya. Minimal itu. Kita tidak akan sampai melakukan justifikasi pada orang lain salah, enggak. Tetapi kita mengkaji, harapannya yang kita lakukan itu minimal memang kita mengetahui akan dasar-dasarnya. Awal kita sampaikan, kita hidup itu harus tahu alasan kenapa kita hidup. Kita beribadah nanti juga begitu, kita tahu alasan kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan ini, minimal kita tahu akan alasan. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pengantar malam hari ini, pengantar yang kedua ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita mulai, mudah-mudahan bermanfaat. Dan oke, gimana? Ya. Ini sumbernya dari mana? Kemudian tadi di awal sudah kita singgung kaitannya dengan berdoa selain menggunakan konteks Al-Quran maupun hadis. Oke. Berdoa dengan menggunakan konteks selain Al-Quran dan hadis. Misalnya saya baca di dalam kitab Taisiril Alam juz yang pertama ya, ketika membahas tentang masalah doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum seseorang melaksanakan salam setelah melakukan tasyahud, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian di dalam kitab Taisir Alam tersebut disebut begini. Yang pertama, doa ketika ada doa yang masyru' disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syariatnya, ada contohnya, ada tempat untuk membacanya, itu dijelaskan oleh Rasulullah, maka kita baca doa itu seperti lafal yang dicontohkan pada tempat yang diperintahkan. Contoh tadi doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa itu doa teksnya dicontohkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Nabi mencontohkannya dibaca setelah membaca tasyahud sebelum salam. Adapun doa
Adapun doa yang kita ucapkan sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sementara kita tidak mendapatkan teks yang persis dengan seperti apa yang kita minta, baik karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, maka tidak ada salahnya kita berdoa dengan menggunakan bahasa sebagaimana yang kita mampu. Karena tidak semua orang punya kemampuan melafalkan doa seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengkaji, belajar itu dalam rangka supaya tahu. Tetapi ketika kita ingin berdoa sesuatu yang sesuai dengan kepentingan kita, mohon maaf, seorang petani ketika dia menanam cabai, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia ingin cabainya nanti nanamnya mudah, bisa tumbuh, bisa keluar buahnya, bisa laku, tur ora dutang, dibayar. Maka untuk mendapatkan teks doa yang persis seperti itu kesulitan. Maka kita boleh memohon kepada Allah apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, sebagaimana bahasa kita. Itu ketika kita memohon kepada Allah terkait apa yang kita inginkan dan kita tidak mendapatkan teks doa seperti yang kita inginkan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ada satu doa yang memang telah Nabi contohkan, telah Nabi jelaskan tentang lafalnya, tentang tempatnya di mana membacanya, kapan membacanya, maka berpegang mengikuti contoh dari Nabi, maka itu adalah aslam, lebih selamat dan lebih baik. Tetapi saya yakin ibu-ibu sekalian, di antara kita ada yang sudah punya doa seperti contoh dari Nabi, tetapi di antara kita kadang-kadang punya keinginan-keinginan yang barangkali memang kalau melafalkan dengan doa tidak ada teksnya, maka kita boleh meminta kepada Allah dengan bahasa yang kita inginkan, dan itu tidak salah dan itu tidak dilarang. Seseorang ketika akan ujian, dia tidak tahu lafal doa seperti yang dicontohkan Nabi, bukan hal yang terlarang dia memohon kepada Allah dimudahkan dalam ujiannya dengan menggunakan bahasa yang dimampui. Tetapi ketika kemudian mendapatkan pengetahuan tentang doa-doa, misalnya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, Allahumma la sahla illa, apa itu lafalnya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ketika sudah tahu doa akan itu, kita lafalkan. Tetapi bukan berarti yang belum tahu doa itu tidak boleh melafalkan doa sama sekali. Karena Allah Ta'ala tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu alam. Yang teks tadi saya perlu buka-buka lagi ya, dibelah hafal di riwayat apa. Sama satu lagi merubah dhamir nahnu menjadi ana dalam konteks. Dhamir nahnu menjadi ana dalam konteks begitu. Sebenarnya itu pendekatan bahasa saja. Jadi begini, kembali pada lafal tadi. Ketika ada lafal yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi dengan lafal tertentu, maka ketika kita menggunakan lafal itu akan aslam, lebih selamat dan lebih baik. Hanya saja ketika ada lafal dengan menggunakan dhamir saya, kemudian diganti dengan dhamir kami, itu menjadi bagian dari ta'adub dalam orang itu berdoa. Bukan saya tetapi kami. Robbi menjadi Robbana. Kalau Robbi Tuhanku, kalau Robbana Tuhan kami.
Akti berilah kami, aktina berikan, akti berikan saya, aktini berilah saya, aktina berikan kami. Secara umum itu hanya sebagai pengganti dari nahnu kami atau saya. Tetapi ketika ada lafal yang memang sudah jelas contoh dari Nabi, maka kita menggunakan lafal sebagaimana contoh itu lebih selamat daripada kita merubahnya dalam kondisi kita tidak tahu akan bahasanya. Barangkali itu menjadi satu hal yang dibolehkan ketika seseorang mengetahui maknanya dan dia konsisten ketika merubah itu, sehingga lafal-lafal yang dirubah, lafal yang juga menjadi perubahan. Tetapi itu hanya yang punya kemampuan dalam bahasa. Bagi kita semua yang memang karena orang Indonesia, orang Jawa yang barangkali tidak punya pengetahuan mulah malehke ya lafal seperti itu, jalan yang paling selamat praktis adalah melafalkan seperti pada teks yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan semoga di pertemuan yang akan datang sudah bisa kita mulai untuk mengkaji fikih muyasar. Ya, artinya ketika nanti di antara ibu bapak ada yang ditanya, ada yang bertanya, ngaji apa toh? Ngaji kitab fikih muyasar. Kaya ngopo? Wacanan dewi. Nah itu barangkali sehingga tidak menimbulkan praduga yang tidak. Demikian, semoga bermanfaat. Saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.